Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurman Hidayat. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 5 dari Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan dua sisi yang tak terpisahkan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan kegiatan menuntun peserta didik dengan segala kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan diibaratkan sebagai seorang petani yang memelihara dan merawat benih tanaman tanpa memaksa mereka menjadi sesuatu yang diinginkan oleh petani atau di luar kuasanya, tetapi memberikan kebebasan untuk mereka berkembang sesuai kodratnya. Tugas kita hanya memberikan pelayanan optimal atau berhamba dengan mengurangi hal yang kurang baik dan membiarkan hal yang baik untuk berkembang. Dengan demikian, pendidikan harus berpusat pada peserta didik. Pendidikan merupakan pembentuk kebudayaan yang di dalamnya mencakup segala keunikan dan keragaman yang berkembang secara dinamis, sehingga tercipta suatu kultur kebinekaan. Sebagai seorang pendidik, hendaknya kita memberikan kenyamanan dan kebahagiaan dalam kegiatan pembelajaran melalui pendekatan momong, among, dan ngemong, agar peserta didik mendapatkan kemerdekaan dalam belajar dan belajar menjadi bermakna. Agar pendidikan berjalan dengan baik, maka Ki Hajar Dewantara menetapkan asas trikon. Pertama, kontinu, artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kedua, konvergen, artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Ketiga, konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian diri kita. Selain asas trikon, Ki Hajar Dewantara juga menciptakan trilogi yang menjadi tiga hal ampuh dalam pelaksanaan pendidikan, yaitu Ing Narso Sung Tulodo, artinya di depan memberikan contoh, Ing Madyo Mangun Karso, artinya di tengah menyemangati, dan Beguri Handayani, artinya di belakang memberikan dorongan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka saya membuat strategi implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Yang pertama, membuat kesepakatan pembelajaran. 2. Tutor sebaya dan diskusi kelompok. Ketiga, pendidikan karakter dengan pendekatan heterogen. Keempat, pembelajaran memanfaatkan teknologi. Dan yang kelima, mengembangkan tripusat pendidikan. Berikut ini contoh implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di lingkungan sekolah. Pertama, pendidikan karakter dengan pendekatan heterogen. Contohnya, pembiasaan 5S. Salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Penerapan protokol kesehatan di kelas maupun di lingkungan sekolah. Dan pelaksanaan upacara sebagai cara memupuk rasa nasionalisme. Kedua, pendidikan berpusat pada peserta didik. Contohnya, presentasi hasil kerja kelompok, pembuatan kesepakatan kelas, dan pelaksanaan tutor sebaya. Ketiga, pembelajaran memanfaatkan teknologi. Contohnya, pembelajaran menggunakan proyektor. Keempat, mengembangkan tripusat pendidikan. Contohnya, melakukan koordinasi dengan komite sekolah, dan kerjasama melaksanakan penyuluhan oleh masyarakat. Ada beberapa tantangan yang saya hadapi selama implementasi. Pertama, kesiapan peserta didik untuk lebih mandiri. Kedua, pelaksanaan kesepakatan yang belum konsisten. Ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana untuk peserta didik yang belum memadai. Dan untuk solusinya, yang pertama, pendekatan yang lebih komprehensif.
Kedua, selalu mengingatkan tentang kesepakatan yang telah dibuat. Dan yang ketiga, penyesuaian materi pelajaran dan sumber belajar yang tersedia. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual saya mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.